Halo, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pada hari ini? Luar biasa. Kiranya kita semua dalam pemeliharaan perlindungan yang daripada Tuhan, diberikan hari yang baru yang sungguh sangat luar biasa buat kita, sehingga hari ini kita masih bisa berhimpun, berkumpul lewat media online Zoom. Kita masih di dalam suasana ibadah pencurahan Roh Kudus, di mana hari ini adalah hari yang ke-6. Kita akan sama-sama tetap memohon kasih karunia anugerah yang daripada Tuhan, biarlah Roh Kudus-Nya tercurah buat kita, buat mereka yang rindu dibaptis oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Pada malam hari ini, mari sama-sama kita akan menaikkan pujian kita. Kita mohon kasih karunia anugerah yang daripada Tuhan. Mari kita agungkan dan tinggikan, karena Dia saja yang layak kita sembah. Dia saja yang layak kita sanjung, Allah yang hebat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Sanjung Kau di tempat ini, sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Sanjung Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Aku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Oh glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih. Haleluya.
Saya minta tolong Mbak Titin yang akan buka dalam doa. Ku sembah, Kau ku sembah, glory haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan. Yesus. Layak kami sembah Tuhan. Glory haleluya. Haleluya. Benar Tuhan Yesus, pujian ini ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami sanjung di tempat tinggi ya Tuhan. Satu-satunya imam besar kami yang luar biasa, yang memelihara kehidupan kami ya Tuhan setiap hari, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa Surgawi, atas anugerah kemurahan yang daripadamu, kehidupan yang Kau berikan kepada kami semua ya Tuhan, sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan menikmati berkat pencurahan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Hari-hari Pentakosta ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau yang akan mencurahkan Roh-Mu Tuhan ke atas kami semua. Karena Tuhan urapi Tuhan, pujian yang sudah kami naikkan dan juga firman yang akan Tuhan taburkan melalui hamba-Mu Bapak Gembala Astama kiranya boleh menjadi berkat untuk kami semua dan menguatkan iman kami. Dan dan kiranya Tuhan ajar kami Tuhan untuk senantiasa bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, beracaralah atas ibadah pada malam hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhir hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Selamat malam. Sekali lagi saya menyapa buat teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Karena oleh kuasa Roh Kudus-Nya kita dituntunnya. Jadi mari kita datang kepada Dia, kita mohon anugerah daripada Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus.
siang hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Kita ulang pujian ini. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu.
Haleluya, segala puji, hormat, kemuliaan, kemurahan hanya bagi Engkau saja Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, pujian sudah kami naikkan Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu, bagaimana Engkau telah baik Tuhan memelihara kami, dan bahkan Engkau menolong kami, memberikan roh penghibur itu, Roh Kudus turun ke atas kami Tuhan. Inilah kami Tuhan bersama seluruh jemaat-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Kau bukakan hati, jiwa, pikiran kami, telinga kami Tuhan, untuk mengerti akan maksud-maksud roh-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, berkaryalah pada malam hari ini, berkah Roh Kudus, dimanapun umat-Mu berada juga karya-Mu Kau nyatakan, jemaat-jemaat yang lain, gereja-gereja yang melakukan ibadah yang senada juga Tuhan Kau berkati, Kau berkarya di mana Engkau telah melawat kami pada malam hari ini. Berbicaralah pada malam hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar pada malam hari ini? Luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sidang jemaat semua. Hari ini kita adalah hari yang ke-6 kita memasuki ibadah pencurahan Roh Kudus. Jadi beberapa hari sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama tentang siapa Roh Kudus, siapa pribadi Roh Kudus, dan apa itu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini saya tidak jauh-jauh juga akan membagikan sama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama nanti. Bagaimana anugerah Roh Kudus diberikan kepada siapa saja. Jadi Roh Kudus diberikan kepada siapa saja. Mari kita sama-sama akan membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul 2 ayat 38. Pada siapa pertama Roh Kudus itu diberikan? Diberikan bagi orang yang bertobat dan percaya. Itu ditulis Roh Kudus diberikan kepada bagi orang yang bertobat dan percaya. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 saya bacakan buat Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada setiap kita, setiap orang yang percaya dan bertobat. Itu janji kebenaran firman Tuhan, itu janji Tuhan tentang pada siapa Dia memberikan rohnya yang kudus itu. Itu yang pertama. Kedua juga diberikan untuk mengajar setiap kita, orang yang percaya. Roh Kudus juga diberikan buat kita untuk mengajar kita setiap orang yang percaya. Saya minta tolong pada malam hari ini, mungkin siapa yang bisa bantu baca di dalam Nehemia 9 ayat yang ke-20. Nehemia 9 ayat yang 20. Siapa yang bisa bantu? Nehemia 9 Nehemia 9 ayat 20. Ya. Dan engkau memberikan kepada mereka roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Amin. Dan Roh Kudus juga diberikan kepada setiap orang yang percaya untuk mengajar dan bahkan diberikan mana. Jadi Roh Kudus diberikan untuk mengajar kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Roh Kudus juga diberikan untuk menolong orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus diberikan untuk menolong orang-orang kudus. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16, mungkin Pak Adit bisa bantu baca ya, untuk menolong orang-orang kudus di dalam Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat yang ke-16, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
Amin. Jadi Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menolong orang-orang kudus kepada kita, anak-anak Tuhan yang sudah percaya. Jadi Roh Kudus diberikan untuk menolong orang-orang kudus. Nah, selanjutnya yang keempat, Roh Kudus juga diberikan dengan perantaran Kristus. Itu tadi di dalam Yohanes 14 ayat 16, firman-Nya sudah menyatakan bahwa Roh Kudus itu diberikan sebagai penolong, dan itu melalui perantaran Yesus Kristus. Tidak ada Allah-Allah lain yang memberikan Roh Kudus kalau tidak melalui Kristus Yesus, Allah kita yang kita sembah. Yang kelima, Roh Kudus juga diberikan kepada semua orang. Jadi diberikan bukan pada orang-orang tertentu, pada semua orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Jadi Roh Kudus diberikan kepada semua orang. Kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul 10 ayat 44. Kisah Rasul 10 ayat 44. Mungkin Pak Abdi bisa bantu baca. Kisah para Rasul 10 ayat 44. Rasul 10 ayat yang ke-44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Amin. Kepada siapa? Kepada semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi Roh Kudus diberikan Tuhan kepada semua orang yang mau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang. Jadi tidak orang-orang tertentu saja. Di ayat 45 juga dinyatakan, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa lain juga. Bukan bangsa Yahudi, tapi bangsa lain juga. Mereka menerima karunia daripada Roh Kudus. Nah, yang keenam, Roh Kudus diberikan kepada semua orang yang taat, mentaati Dia. Jadi Roh Kudus juga diberikan kepada semua orang yang mentaati Dia. Mungkin minta bantu Mas Anton bantu baca ya. Di Roh Kudus juga diberikan kepada setiap orang yang mau mentaati kebenaran firman Tuhan, mau taat kepada Yesus Kristus dalam Kisah Rasul 5 ayat 32. Kisah Rasul 5 ayat 32. Kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Oke, kepada siapa Roh Kudus diberikan? Kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi Roh Kudus itu akan hadir, akan diberikan kepada semua orang yang taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada Yesus Kristus, Allah sesembahan kita. Sungguh sangat luar biasa. Jadi ketaatan itu mendatangkan berkat, dan bahkan dengan taat kita menerima karunia Roh Kudus. Itu yang keenam. Nah, jadi yang ketujuh, Roh Kudus juga diberikan menurut perjanjian. Jadi sesuai dengan janji Allah, sesuai janji Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bisa kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, Kisah Rasul 2 ayat 38. Jadi sampai 39. Saya minta tolong Bu Rina ya. Mungkin bisa bantu baca Kisah Rasul 2 38 sama 39. Kisah para Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Jadi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Oke, amin. Jadi janji sesuai dengan janji Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada setiap orang sesuai dengan janji yang diberikan Tuhan. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah kita.
Jadi Roh Kudus akan diberikan sesuai dengan perjanjian Tuhan itu sendiri. Nah, sekarang ada lagi 2 poin. Yang ke-8, Roh Kudus diberikan sebagai jawaban daripada doa. Roh Kudus diberikan sebagai jawaban daripada doa-doa kita. Jadi kita dapat berdoa dan doa itu menjadi jawaban lewat kuasa Roh Kudusnya. Bisa kita lihat di dalam Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Mungkin David atau Tante David bisa bantu baca. Lukas 11 ayat yang ke-13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Roh Kudus akan diberikan sebagai jawaban daripada doa kita. Jadi diberikan kepada siapa yang meminta kepadanya. Nah, yang terakhir adalah Roh Kudus diberikan setelah Yesus dimuliakan. Jadi Roh Kudus diberikan setelah Yesus dimuliakan. Itu ada ditulis dalam Mazmur 68 ayat 19. Mazmur 68 ayat yang ke-19. Saya minta tolong Mbak Lilik yang bantu baca ya. Kalau Mbak Lilin ada, mungkin Pak Ronald tuh. Oh, oke. Kapan ayat? Halo. Ya, Mazmur 68 ayat 19. Mazmur pasal yang ke-68 ayat yang ke-19. Ya. Kekasilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Selah. Kayaknya Mazmur 68 ayat 19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan. Benar itu? Jelas Mbak Li. Atau ganti? Ya? 19. Ya. Ini terpujilah Tuhan loh Pak Sama. Oke, tidak apa-apa. Saya bacakan ya. Jadi engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Itu yang jadi Yesus, Roh Kudus diberikan setelah Yesus dimuliakan. Dalam artian Yesus memberikan Roh Kudusnya setelah kita memuliakan dan meninggikan namanya, setelah kita memuji dan menyembah Dia. Jadi intinya Roh Kudus membebaskan orang percaya daripada ikatan dosa. Roh Kudus menguduskan orang percaya dari kehidupannya yang berdosa sehingga dia menjadi anak-anak yang kudus. Roh Kudus juga memenuhi orang percaya, dan Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, dan Roh Kudus akan menguatkan orang-orang percaya. Ia menjadi jaminan bagi orang percaya. Ia juga turut berdoa bagi kita anak-anak Tuhan. Jadi Roh Kudus yang akan memperlengkapi kita. Ia yang akan juga memberikan karunia-karunia di dalam kehidupan kita. Masing-masing kita pada malam hari ini, pribadi lepas pribadi, saya yakin Bapak Ibu sudah dijamah oleh kuasa Roh Kudusnya. Mari kita semakin menyerahkan hidup kita, biar hidup kita dipimpin, dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kau selalu dalam pujian ini sekali. Tuhan, aku sanjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, terima kasih. Engkau baik, terima kasih Tuhan. Engkau baik, baik. Terima kasih Yesus, glory, haleluya. Haleluya, terima kasih.
Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Sanjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Engkau saja Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Terpujilah Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Terpujilah Engkau Tuhan Allah sesembahan kami. Syukur dan terima kasih karena oleh kuasa Roh Kudus-Mu Engkau izinkan kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu dan mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus-Mu telah melawat pribadi lepas pribadi kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan, mengikuti ibadah secara online ini Tuhan. Kami tahu Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Waktu, tempat tidak bisa memisahkan kasih-Mu dari kehidupan kami. Demikian juga Roh Kudus-Mu, Tuhan, menjamah setiap pribadi yang hadir beribadah lewat media online pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kehidupan kami semakin dimetrakan oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami belajar taat tunduk hanya kepada Engkau saja Tuhan. Dengar-dengaran akan Engkau melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang menuntun, menghibur kami di saat kami susah, dan bahkan menguatkan kami Tuhan jika kami bimbang Tuhan, dan bahkan Roh-Mu yang kudus akan menolong kami dalam doa-doa kami, di dalam permasalahan-permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Semua teman-teman kami Engkau lawati pada malam hari ini Tuhan. Kami lepaskan berkat yang daripada Engkau saja Tuhan. Engkau berkati teman-teman kami Tuhan, dengan berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, perlindungan yang daripada Engkau Tuhan. Kau berkati rumah tangga setiap teman-teman kami, Kau berkati kesehatan, Kau berkati usaha, Kau berkati masa depannya Tuhan. Dan bahkan Tuhan, Engkau berkati perekonomian juga setiap umat-Mu Tuhan yang berharap memohon kasih karunia anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Kami lepaskan Tuhan, biarlah berkat itu turun tercurah ke atas semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Demikian juga teman-teman kami yang tidak mengikuti ibadah, tetap kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kau tautkan hati mereka agar mereka berserah mengandalkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami, ibadah pencurahan Roh Kudus pada malam hari ini, dan kami akan beristirahat tidur pada malam hari Tuhan. Kiranya berikan kami istirahat tidur yang nyenyak Tuhan, dan malaikat-malaikat-Mu Kau kirimkan berjaga-jaga di sekeliling rumah kami Tuhan. Haleluya, kiranya Tuhan mampukan kami untuk bisa menikmati berkat-Mu lewat mimpi yang indah, tidur yang nyenyak pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa roh-roh iblis yang tidak kami undang, kuasa-kuasa yang ingin menghancurkan kehidupan kami, baik itu kuasa-kuasa kemelaratan, kemiskinan, kuasa-kuasa roh-roh sombong, roh tinggi hati, roh-roh tidak benar, roh-roh yang tidak berasal daripada Engkau, yang mencuri damai sejahtera-Mu dari kehidupan kami, semua disingkirkan oleh kuasa dari Yesus, nyah keluar dari perhimpunan kami, dari teman-teman kami, dari persekutuan kami Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera dan sukacita daripada Kristus senantiasa ada dalam kehidupan kami. Berkat-berkat damai, dan demikian juga hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih kami akan hari ibadah kami, dan kami mau terima berkat yang daripada Engkau pada malam hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat damai sejahtera, penguasaan diri, pertolongan yang daripada Roh Kudus-Nya turun melimpahi kita semua. Saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, kami terima berkat yang daripadamu. Mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Biarlah nama-Mu saja ditinggikan. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat malam. Saya ucapkan buat teman-teman semua, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Mas Anton. Sampai besok semua, Tuhan berkati. Sampai besok. Besok. Terima kasih. Malam. Salam, selamat.